Kampar. Mhm. Ada sebuah keluarga yang melakukan ritual. We can say it ritual karena udah Ritual, dilakukan ya. sejak lama katanya. Yes, sudah 11 tahun loh. 11 tahun ya dilakukan ya. Yes, 11 Dan ini tahun. yang dilakukan adalah hubungan seksual antara ibu, ayah, dan anak. How come? Jadi ini akan kita kupas bersama Detikers bersama dengan rekan dari reporter Detik Sumut, Ya. Sumatera bagian utara dan selatan. Ya, pokoknya Sumatera lah ini kekuasaan dia wilayahnya. Empunya Sumatera ya. Namanya aja udah raja soalnya. Benar. Raja Adil Siregar dari kerajaan Sumatera. Selamat sore, Bung Raja. Dadadam, ada lagunya itu, kan? Raja. Oh iya benar. Dan selamat sore Bung Raja. Sore Bang Edo. Selamat sore. Ya. Abang ya. Oke. Kenapa manggil Bung? Yang itu abang. Nggak apa-apa dong. Saya soalnya ini respect. Oh iya. Dia juga respect. Namanya Bang. Ya udah. Jadi kita namanya Bang aja ya. Bang Raja. Bang Raja, benar. Bang Raja, gimana kabarnya Bang Raja? Alhamdulillah lagi situasi panas. Situasi Pekanbaru ya. Oh iya. Panas ya. Pekanbaru berasap nggak nih? Alhamdulillah sampai pertengahan bulan akhir tahun ini atau bulan Mei ini situasi masih aman. Kebakaran lahan belum, masih landai. Karena masih ada hujan juga nanti malam tetap hujan lebat. Oke. Paling banter paling asap knalpot ya. Asap knalpot banyak karena banyak kan truk-truk gitu-gitu di sana. Banyak. Ya kan. Tapi kita sekarang nggak mau bahas truk dulu nih. Itu nanti ya minggu depan. Kita tetap berdiri itu semua minggu depan kita bahas gitu kan. Ini kita kan abis nge-bridging tentang si gue selalu susah Dok. Iya, ini ada fenomena penyimpangan seksual yang di sebuah keluarga. Ada hubungan seksual yang dilakukan antara ibu, ayah, dan anak. Mungkin boleh Bang Raja sampaikan kronologinya ini kenapa bisa akhirnya terungkap dan sejak kapan sebenarnya ini dilakukan? Oke, baik, terima kasih Bang Do. Sebenarnya kasus ini kan terjadinya itu di wilayah Kampar ya. Wilayah Kampar itu kalau dari Pekanbaru itu hanya sekitar 2 jam sampai lokasi. Nah, jadi kasus ini itu awalnya itu dilaporkan oleh korban yang saat ini berusia 23 tahun. Karena saat kejadian itu usianya masih 12 tahun. Wow. Masih 12 tahun di tahun 2014 nih kejadian awalnya. Nah, jadi seorang gadis ini awalnya melapor atau menyampaikan keluh kesah ataupun curhatan kepada saudara atau kepada tantenya yang ada di Jakarta. Okay. Kenapa? Karena memang korban ini merasa sudah tidak tahan dengan kondisi ataupun perlakuan dari kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya ini adalah ibu kandung dan bapak tirinya gitu. Oke. Nah, jadi perlakuannya ini dianggapnya sebenarnya sudah tidak wajar gitu. Dan itu terjadi dari tahun 2014 sampai 2025. Wow. Masih tetap terjadi gitu. Nah, kejadiannya ini adalah kalau si korban bercerita kepada keluarganya itu bahwa dirinya itu telah diperkosa atau dirinya itu telah disetubuhi secara tidak senonoh ya. Karena itu dilakukan oleh kedua orang tuanya, ibu kandung dan ayah tirinya. Bahkan itu dilakukan bersama 3 orang gitu, di waktu bersama. Nah, di saat posisi seperti itu, jadi bibi korban ini sempat agak ragu. Mendengar cerita itu, karena ini agak-agak mustahil dilakukan oleh orang tuanya sendiri gitu kan. Kemudian bibinya ini terus menggali, karena ada keraguan itu akhirnya pulang nih dari Jakarta sampai ke Kampar untuk memastikan cerita yang dialami oleh keponakannya sendiri. Sampai akhirnya menanyakanlah betul-betul ya, mungkin langsung tatap wajah ya untuk interogasi. Akhirnya keluarga mendengarlah cerita pilu yang dialami keponakannya sampai akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Seperti itu dilaporkan di bulan Mei kemarin. Oke, jadi ini sebenarnya pemaksaan ya, karena ini udah terjadi dari 11 tahun yang lalu berarti. Betul. Kondisi korban gimana sekarang, Dil?
Kondisi korban itu, Bang Edo, kemarin kita komunikasi terakhir dengan Kasat Reskrim AKP Jian menyampaikan bahwa kondisi korban saat ini sangat-sangat trauma. Jadi begitu dia menyampaikan kepada keluarga itu sebenarnya kan karena sudah betul-betul sudah tidak tahan. Yeah. Karena beberapa kali dipaksa, beberapa kali diancam oleh orang tuanya gitu kan. Yang kemudian memaksa dia untuk menuruti perbuatan kedua orang tuanya nih gitu. Nah memang yang agak memprihatinkan adalah hasil pemeriksaan dari teman-teman kepolisian dan unit perlindungan perempuan dan anak di Satreskrim Polres Kampar. Itu terungkap bahwa ternyata si anak ini itu digunakan oleh ayahnya ini untuk pemanasan dulu. Jadi anaknya dulu baru nanti ke ibunya. Atau sebaliknya, nanti setelah mereka berhubungan dengan ibunya, itu diajak pindah ke kamar anaknya. Dan tapi ini sang ibu mengetahui ini? Ibunya mengetahui dan bahkan ibunya ada di sini. Wow. Apakah ada keterangan atau sudah ada penyelidikan soal kesehatan jiwa dari ibu dan ayahnya sendiri sehingga bisa melakukan perbuatan sekeji itu? Nah ini yang masih akan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres Kampar karena memang kita semalam mengupdate tentang kondisi apa sih sebenarnya motif. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak dan orang tua ini melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu gitu. Ternyata dari pengakuan kedua pelaku inisial P dan R. Nah ini P ini yang bapak tirinya ini kerap memaksa korban itu dengan ancaman. Jadi dia mengancam tidak akan membiayai sekolah, kemudian mengancam juga akan membakar rumah yang mereka tinggali saat ini. Kemudian ada juga tidak akan membiayai adik-adiknya. Nah itu menjadi beban mental kepada korban sehingga akhirnya menuruti. Sementara dari pihak ibu kemarin hasil wawancara kita waktu setelah rilis itu juga menyampaikan dia juga diancam. Diancam akan nikah lagi, diancam akan jajan di luar gitu. Yang kemudian itu sangat menuruti anak dan istrinya. Namun kan memang cukup tidak masuk akal ya perlakuan ibu kandungnya korban, kemudian itu suami dan anaknya sebenarnya anak kandung gitu kan. Nah itu yang cukup miris dan sempat menghebohkan masyarakat di Riau juga itu semalam. Iya. Mas kalau boleh tanya ini kan sudah terjadi 11 tahun ya kira-kira. Apakah korban pernah hamil akibat aktivitas tersebut? Nah untuk itu masih dalam proses pendalaman Mbak dari pihak kepolisian. Karena memang kepolisian juga masih melihat kondisi korban yang trauma ya setelah melaporkan itu. Dan memang banyak kemarin setelah pihak keluarga ya yang mendatangi Polres langsung untuk menyampaikan itu memang kondisi anaknya ini masih trauma seperti itu Mbak. Ini tadi juga disebutkan ternyata di korban ini bukan menjadi anak satu-satunya ya, ada saudaranya yang lain. Bagaimana dengan saudaranya yang lain kondisinya? Sementara ini pemeriksaan masih terus berlanjut, Bang Edo, terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi. Karena memang untuk si ayah tiri korban dan ibunya juga saat ini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Kampar. Jadi yang lain itu masih terus didalami oleh pihak penyidik dari Satreskrim Kampar. Tapi korban dapat pendampingan kan ya? Korban dapat pendampingan. Baik, ancaman hukumannya apa, Dil, sejauh ini? Kemarin kita pastikan, karena memang ini kan dari anak ya, namun sekarang statusnya sudah dewasa. Kemarin ada pasal yang diancamkan itu ada mulai paksaan, kekerasan dalam rumah tangga, lalu masih melakukan alternatif untuk pasal-pasal lain terkait kondisinya sambil proses masih berjalan sih sebenarnya. Karena memang baru betul kondisinya korban ditangkap dan pelaku juga baru betul pelaku ibu kandung dan ayah tirinya ini ditangkap dan diamankan di Polres Kampar. Begitu begitu. Iya. Untuk keluarga sendiri apakah marah tentang hal ini? Pasti marah sih. Ya, kayak kemarahannya kayak gimana di sana? Kemarahannya kayak iya. Gimana kemarahannya? Apakah atau ada mungkin yang kayak pernah lempar telur gitu misalnya atau ngerubuhin rumahnya atau ya apa bentuk kemarahannya ya? Gitu kan? Belum sampai ke sana kita. Belum sampai ke sana. Namun memang puncak kemarahannya itu adalah langsung melapor ke pihak kepolisian seperti itu. Jadi keduanya udah ditahan ya? Sudah ditahan. Ditahannya di mana, Dil?
Di Polres Kampar. Oh, di Kampar ya. Di Baik. Kampar. Ya, betul. Oke. Tapi penasaran satu, setelah akhirnya dilaporin ke polisi, apakah orang tua dan anak ini udah ketemu lagi? Orang tua dan korban. Iya, orang tua dan korbannya. Sejauh ini kita belum menyampaikan ke sana karena memang kan kemarin hanya dipanggil pihak korban untuk minta keterangan, belum kemudian kedua orang tuanya ditangkap. Nah, apakah setelah itu dipertemukan dan lain sebagainya kita belum ini, dan pihak kepolisian masih menunggu terus lah, butuh pendampingan kan dari psikolog ataupun dari psikiater untuk kondisi korban. Sama satu lagi, Dil, sang anak bersekolah apa enggak? Statusnya saat ini sudah selesai. SMA, tamat SMA? Atau SMA. Oke, baik. Oke. Terima kasih Raja Dil kasih. Siregar melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat sore, Dil. Selamat sore. Sore.